Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya Realme 8. Di sini LCD-nya itu pecah. Pecah. Saya zoom. Pecah LCD-nya. Dan tidak nyala. Jadi ketika dicas cuman bunyi aja. Cuman getar aja. Bunyi getar. Di sini sudah pasti yang kena LCD, dan di sini juga LCD-nya udah lepas gini. Cuman yang ngebedain kalau misalkan buat LCD ori itu di sini bisa tembus, kita lihat. Buat fingerprintnya itu tembus. Kan ini fingerprintnya di sini ya. Nah, di sini itu bisa tembus si LCD-nya itu. Transparan ya. Jadi dari sensor ini ke sini itu bisa jalan. Cuman kalau kita pakai yang lokal itu kebanyakannya itu nggak tembus di sininya. Yang pertama yang harus kita lakukan ya siapkan dulu obeng buat eksekusi, siapkan pinset buat lepas belakang ini tuh harus kita lepas ya. Ini harus kita blower, kita masukin pinset ke sini. Ini udah saya lepas sebagian, jadi ini enggak terlalu banyak lemnya. Kita masukin pinset aja. Ketika kita udah blower, misalkan ini nih buat bukanya, kita blower nih, jangan terlalu panas, kita blower di sini. Misalkan ya, nanti kita masukin pinset sedikit-sedikit ke sini. Lihat ke dalam sini, kita angkat dikit-dikit, masukin pinset, terus kita geser pakai ini, misalkan semua set gitu ya. Kita masukkan. Kalau misalkan masih susah, kita blower lagi di sininya. Tutupin aja kameranya dikit-dikit. Takutnya nanti kalau kena kamera takutnya ada jadi berembun. Nah, ketika misalkan semuanya udah kita lepas, set misalkan gini. Set, nggak usah khawatir karena di sini buat Realme 8 itu nggak ada touchscreen belakang ya, cuma depan. Jadi ketika mau lepas juga nggak akan terlalu sulit. Kita buka gini semua, set misalkan set, nah, kita lepas. Nah, ini tampak bagian dalamnya ya. Ini tampak bagian dalam. Udah kita lepas murnya satu persatu ya. Ini semua kita lepas murnya menggunakan obeng ya. Ini kita lepas, saya contohin. Kita lepas satu persatu ya sampai selesai. Sudah semua bautnya dilepas, ini kan dilepas si bautnya itunya. Bautnya kita lepas semua. Sudah semuanya dilepas, kita masuk ke sini. Ini kan ini juga masih ada buat lepas ininya. Kita lepas di sininya. Kalau misalkan kita susah, kita bisa pakai pinset atau apa ya di sini ya. Nah, cuman di sini kartunya belum saya lepas dulu, jangan lupa. Saya lepas dulu kartunya. Sudah saya lepas kartunya. Nah, kita lepas bagian ininya. Di sini kita bisa pakai kuku, set masuk. Kalau misalkan susah, kita bisa nyari pinset atau apa, kita masukin aja ke sini pinsetnya ke dalam. Misalkan nyampe udah masuk ke dalam nih, udah gak kebuka, kita bisa lanjut pakai kuku. Kalau misalkan pakai kuku sakit, kita bisa pakai alat ini. Kita masukin aja ke dalam, kita lanjutin pakai ini, kita putar aja nyampe selesai. Aduh. Misalkan ya, kita putar-putar semuanya.
Ini si LCD nya itu udah lepas ya. Nggak tahu dari yang punyanya atau gimana ya, cuman saya nerima udah lepas. Kita lepas semuanya. Udah mulai kebuka kan, kita lihat teman-teman tuh, kelihatan nggak udah mulai kebuka. Kita lepas aja semuanya ke sini, nyampe sini ya kita lepas tuh. Ini udah mulai kebuka tuh, oke nggak? Kita lanjut. Kalau misalkan udah kelepas gini, kita lanjut aja, kita lanjut geser aja nyampe ke sekelilingnya aja, nanti juga kebuka kok tuh, ya kan. Lalu kita lepas, tara, dan kebuka. Di sini yang pertama kita harus lakukan, lepas baterai dulu ketika mau ganti LCD. Cuman kalau misalkan kita udah punya LCD-nya, kita bisa coba dulu ke sini LCD-nya. Yang pertama kita lepas batunya. Cara lepasnya saya biasanya kayak gini, langsung ditarik aja. Kita lepas dulu soketnya, kita tarik ke atas. Agak susah sih. Nah, pelan-pelan aja. Nah, lepas kan? Di sini buat soket-soketnya teman-teman ya. Kelihatan kan? Ini soket-soketnya. Soket LCD itu yang ini nih. Kita bisa cobanya lewat sini. Ini soket LCD nih. Nanti kalau misalkan teman ada LCD-nya, teman-teman bisa coba. Nanti kita lepas ke sini ya. Nah, ini kita masukin aja ke sini. Kalau misalkan emang susah, kita buka ininya dulu, tutup ininya dulu. Buka tutup si tutup mic-nya. Nanti kita lepas LCD. Kita lepas aja baterainya. Nah, ini buat ininya kita lepas ya. Kita ke atas aja. Nah, di sini ada soket fingerprint. Nah, ini buat soket buat dari mesin ke charger. Nah, ini soket buat LCD-nya nih. Jadi kita lepas LCD-nya ini karena udah kebuka, sangat mudah sekali buat dilepasnya. Oke nggak? Kalau misalkan teman-teman mau dibuka dulu, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman mau dibuka nih, susah, kita lepas aja ininya, si soket-soketnya satu persatu. Kalau misalkan teman-teman ada fingerprintnya yang rusak, teman-teman tinggal ganti di sini aja fingerprintnya. Ini buat fingerprint. Kalau misalkan soketnya rusak, misalkan fleksibel ada yang patah di sini atau gimana, teman-teman bisa ganti di sini. Nah, buat kita ganti LCD-nya, kita lepas dulu fleksibelnya. Kita zoom, oke, kita lepas fleksibel ini ke atas. Kita bisa lepas juga ininya, si motherboardnya. Kita lepas motherboardnya. Nah, ini ada kabel antena. Bisa kita lepas juga kabel antenanya. Nah, di sini ada penutup buat LCD. Ini yang harus kita lepas. Nih, karet ini. Nah, ini kita lepas. Nah, buat teman-teman yang melihat, kelihatan nggak? Oke, kita lepas. Nah, di sini baru kelihatan si LCD-nya. Nah, ini LCD bisa diganti. Nah, yang ngebedain itu tadi yang saya bilang, buat yang ori itu, ini kan ada yang tengah ini itu tembus. Ketika kita lihat dari sini keluar itu bisa kelihatan. Jadi fungsinya fingerprint. Cuman buat yang lokal itu, si ininya itu nggak tembus nih, nggak ada buat tembusan ke sini, nggak transparan. Ini LCD-nya udah pecah banget ya. Nah, sudah LCD-nya lepas,
Kita yang pertama yang harus kita lakukan, kita bersihkan pinggiran-pinggiran ininya. Takutnya ada bekas lem-lem yang menempel di sini. Nih, di sini kita bersihkan semuanya. Kenapa harus dibersihkan? Karena nanti takutnya ketika kita pasang LCD yang baru nih, malah tertahan di sini. Susah, jadi nggak presisi ketika nempel ini. LCD kan sukanya nempelnya kayak gini. Rapat kan? Nah, rapat kan posisinya. Kalau kita ada lem yang banyak di sini, malahan nanti agak kan kebuka kayak gini nih. Sebagian di sini nih malah kebuka. Tapi jangan lupa ketika kita udah beli LCD yang baru, kita lepas juga di sini. Kebanyakan teman-teman suka lupa. Di sini ada speaker nih yang kecil nih. Nih, kita lupa. Nih, di sini ada speaker yang kecil. Awas lupa, teman-teman. Nih. Kebanyakan ketika ganti LCD itu ini nggak pernah dilepas nih si bagian ininya. Jadi si kameranya itu cepet ngeblur. Nah, nih ini ada yang kecil nih. Kalau misalkan buat pemula itu pasti nggak bakal, pasti lupa nih sama yang tutup speaker kayak gini nih, yang kecil-kecil gini. Nih, di sini ada tutup speaker kecil banget. Ini kita lepas, nanti kita pindahkan ke si yang barunya. Nih, kecil. Kelihatan nggak? Nah, kita lepas, ini bagian penting. Ini penting juga. Soalnya ketika kita beli LCD baru di sini itu nggak ada ininya. Nggak ada sih buat tempat speakernya itu. Saringan kalau bisa. Alis speaker biasa dibilangnya itu alis speaker atau saringan. Nah, di sini ya. Nah, di sini S. Kita pasang nanti ke LCD yang baru. Oke. Nanti ketika teman-teman udah beli LCD yang baru, teman-teman bisa lem di sini sekelilingnya. Teman-teman bisa masukin lagi ke sini ketika udah lem biar presisi. Nah, udah masuk semuanya. Teman-teman bisa sambungin lagi ke sini. Dan teman-teman bisa rakit lagi seperti semula. Berhubung di sini saya belum beli LCD-nya, nanti saya lanjutin lagi. Oke, baik.